Pemberitaan aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2025 lalu yang dilakukan mahasiswa, driver ojol, siswa sekolah dan sejumlah masyarakat hingga hari ini belum sepenuhnya hilang dari perbincangan, terutama di media sosial. Tuntutan yang semakin mengerucut dengan simbol angka 17+8 masih terus disuarakan. Kendati beberapa anggota DPR RI yang statement, perilaku dan gaya hidup mewah mereka yang melukai hati rakyat sudah meminta maaf. Selain itu juga beberapa sumber menyebut anggota DPR RI yang menyulut kejengahan massa sudah dinonaktifkan dari keanggotaannya di DPR dan partai pengusungnya, juga dilakukan penjarahan atas rumah mereka dan mereka hari ini masih menjadi buah bibir serta incaran warganet di aneka media sosial. Gejolak aksi protes yang berujung pada perusakan fasilitas umum, penggerudukan, penjarahan dan semacamnya memang tidak kali ini saja terjadi. Sejarah mencatat aksi besar di Solo dan di Jakarta berujung kerusuhan hebat terjadi pada tahun 1998. Ada lagi pembakaran aset dan penjarahan etnis Tionghoa. Aksi tersebut dikenal dengan peristiwa Malari yang terjadi pada Januari 1974 di Jakarta. Kala itu, kalangan cendekiawan dan mahasiswa menjadi corong penyalur rasa tidak puas terhadap kebijaksanaan pejabat pemerintah. Berbagai masalah yang disorot mahasiswa waktu itu adalah Pertamina, proyek TMII yang dianggap mirip proyek mercusuar hingga peranan modal asing khususnya Jepang, sebagaimana ditulis Muhammad Umar Sadat Hasibuan dan Yohanes S. Bidada dalam Revolusi Politik Kaum Muda. Mahasiswa dan massa mengambil alih jalan selama masa kunjungan Perdana Menteri Tanaka dengan seruan anti asing terutama Jepang. Anti birokrasi ditujukan kepada teknokrat berpendidikan barat yang mendorong pemerintah untuk lebih percaya pada investasi asing, dan anti militer terutama terhadap jenderal-jenderal yang dicurigai banyak diuntungkan dari perjanjian bisnis dengan orang-orang Tionghoa dan asing. Artikel berjudul Ketertiban dan Kekacauan di Dalam Kehidupan di Indonesia, karya Kees van Dijk, termuat dalam buku Orde Zonder Order, Kekerasan dan Demokrasi di Indonesia, menggambarkan Jakarta berasap, penghancuran dan penjarahan terjadi di mana-mana. Tidak hanya menyasar produk-produk Jepang, massa juga melampiaskan kekesalannya kepada perusahaan-perusahaan Tionghoa. Salah satunya adalah Astra yang menjadi distributor barang-barang otomotif dari Jepang. Mobil-mobil dan sepeda motor buatan Jepang dan buatan asing lainnya dibakar, diceburkan ke sungai atau jika pemiliknya beruntung hanya dikempeskan rodanya. Pada peristiwa Malari tersebut setidaknya 11 orang tewas dan 300 lainnya luka-luka. 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak atau dibakar. 144 bangunan ikut rusak. Toko-toko perhiasan dijarah dan sekitar 160 kg emas raib. Untuk memadamkan kerusuhan tersebut setidaknya sekitar 775 orang ditahan. Beberapa terdiri dari anak berseragam SMP dan SMA, serta 250 buruh. Peristiwa tersebut merupakan reaksi masyarakat atas era baru penjajahan non-fisik melalui kebijakan yang menguntungkan segelintir elit, baik asing maupun dalam negeri atas nama investasi. Sebelumnya, aksi kejengahan pada perilaku pejabat juga pernah tercatat sebagai aksi dombreng. Dombreng merujuk pada aksi massa untuk mempermalukan, mengusir dan mengarak para pejabat hingga para keluarga beserta pegawainya yang diuji, korup, dan melakukan penindasan. Seringkali dilakukan dengan membuat suara gaduh menggunakan alat-alat seperti kentongan, kaleng, yang juga dikenal dengan istilah dombreng. Dombreng pernah terjadi dalam peristiwa revolusi sosial di Tegal, Brebes, dan Pemalang pada akhir tahun 1945. Gejolak masyarakat yang berujung anarkisme berakar dari kebijakan era kolonialisme, terutama pada masa tanam paksa. Anthony L. Lucas menuturkan bahwa Karesidenan Brebes, Tegal, dan Pemalang dikenal sebagai penghasil gula. Banyak lahan persawahan diubah menjadi perkebunan tebu dan pabrik gula. Tahun 1930 saat terjadi depresi ekonomi, 17 pabrik menciut menjadi 3 pabrik. Masa penjajahan Jepang, kehidupan sulit tetap berlanjut. Para kepala desa dipaksa Jepang berkolaborasi sebagai tuan tanah yang mengambil beras para petani untuk kebutuhan militer Jepang.
Aksi yang dipimpin para lenggaung atau para jawara pada saat itu memanfaatkan kekosongan kekuasaan di tingkat lokal semasa era peralihan kekuasaan pasca kemerdekaan. Karena sepak terjangnya di masa penjajahan, para bupati dan lurah dianggap sebagai antek penjajah. Tak berlebihan jika sejumlah aksi massa yang tercatat dalam sejarah bangsa ini dianggap merupakan puncak kemarahan rakyat yang akan senantiasa berulang. Muhammad Hatta dalam tulisannya yang berjudul Tuntut Kemerdekaan Pers menyebut, tradisi aksi protes termasuk dalam dua prinsip hukum adat Indonesia, yakni rapat sebagai tempat utusan rakyat mencari permufakatan dan hak rakyat untuk membantah secara umum. Pernyataan Muhammad Hatta bahwa aksi adalah hak rakyat sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pasal 19 Universal Declaration Human Rights tahun 1948. Dalam buku berjudul Gajah Mada, karya Langit Kresnahadi, dengan istilah aksi protes disebut dengan TAPPP, sebuah istilah yang merujuk pada berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Di masa Kesultanan Surakarta bahkan disediakan tempat untuk menggelar aksi di alun-alun keraton, baik secara kelompok maupun perorangan. Bedanya, aksi TAPPP dilakukan tanpa penggerudukan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Menariknya, rakyat yang melakukan TAPPP langsung direspon dan diminta menghadap dan ditanya maksudnya. Berbeda dengan Islam, aksi mengoreksi kemungkaran atau keburukan yang dilakukan masyarakat bukan hak, tapi kewajiban. Kewajiban ini merupakan bagian dari aktivitas al-amr bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar kepada siapa saja, terlebih kepada penguasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ala innal afdalu jihadi kalimatul haq indal sultani jaithiri." Ingatlah, sungguh seutama-utama pahala jihad adalah menyampaikan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Redaksi dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Penguasa dengan kewenangan yang dimilikinya dapat menerapkan kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun penguasa juga dapat berpotensi menerapkan kebijakan yang menguntungkan segelintir elit, yakni oligarki korporasi, melalui negosiasi ataupun kontrak politik. Menyampaikan koreksi dan usulan terbaik kepada penguasa dalam Islam atau muhasabah lil hukam dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah dan bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar tidak tergelincir pada aktivitas yang diharamkan Allah. Karena bentuk cinta, maka muhasabah lil hukam tidak boleh dilakukan dengan menghina personal pemimpin atau pejabat, tidak dengan kekerasan seperti penjarahan atau merusak fasilitas umum. Sementara penguasa dan para pejabatnya harus mendengarkan, legowo menerima kritik dari rakyat dan memperbaiki, bahkan mengubah kebijakan sepanjang kritik dari rakyatnya demi kemaslahatan rakyat dan masih dalam koridor meluruskan pelaksanaan syariat. Sepatutnya para penguasa perlu belajar dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meminta umat mengkritiknya sebelum dikritik. Ia melakukan ketika dilantik sebagai khalifah pertama kaum muslimin. Jika dalam Islam, target koreksi adalah pelaksanaan hukum dan perilaku penguasanya, berbeda dalam iklim politik dunia termasuk negeri kita hari ini. Aktivitas penguasa sebagai wakil rakyat yang membuat hukum inilah yang menjadi pokok utama muhasabah. Padahal jelas faktanya manusia adalah makhluk yang terbatas, baik secara akal maupun sisi keadilannya, karena cenderung berpihak pada hawa nafsunya. Maka dari itu semestinya aksi-aksi masyarakat yang ada difokuskan pada akar permasalahan yang menyebabkan banyak kerusakan kehidupan hari ini. Ialah demokrasi, liberalisme yang lahir dari kapitalisme, di mana segala sesuatu dijalankan jika dirasa memberikan keuntungan pihak yang kuat. Amar ma'ruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam selayaknya dilakukan untuk menuntut penerapan Islam kafah. Karena hanya Islam kafah lah yang mampu memberikan penyelesaian seluruh persoalan kehidupan hari ini. Sebab Islam dan syariatnya berasal dari zat yang maha sempurna, zat pencipta yang memiliki alam semesta dan satu-satunya zat yang memiliki hak untuk mengatur, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam berbagai kitabnya
terutama konteks sistem Islam dan politik seperti kitab As-Syakhsiyah Al-Islamiyah dan Nizamul Islam menyebutkan bahwa Allah adalah pemegang kendali tertinggi atas segala sesuatu dan kehendaknya yang mengatur seluruh alam semesta. Sementara itu, aktivitas amar ma'ruf harus menjadi ruh yang khas bagi kaum muslimin sebagaimana Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Terjemah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110.